Selamat siang teman-teman. Aku ada pantun nih buat teman-teman. Berburu rusa ke tengah hutan, rusa ditinggal dimakan macan. Salam kenal teman-teman. Assalamualaikum saya ucapkan. Tumbuh subur pohon merica, pohon pelindung namanya mahoni. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayuni. NIM saya L1A119142. Saya dari kelas R003 atau kelas C dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Indonesian Forestry Certification Corporation atau IFCC, Certification System. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu IFCC. IFCC adalah suatu organisasi Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Lalu tujuan dari IFCC ialah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari melalui penyelenggaraan sertifikasi kehutanan yang mengacu pada skema program for the endorsement of forest certification atau PEFC yang meliputi antara lain tidak terbatas pada sertifikasi hutan hasil hutan, termaksud hasil industri atau pengelolaan dan rantai kustodi atau chain of custody. IFCC telah mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang memadukan konsep perbaikan berkelanjutan, yaitu rencana, tindakan, periksa, bertindak, seperti yang ditetapkan dalam standar-standar ISO tentang kualitas dan sistem pengelolaan lingkungan, dan mempertimbangkan penerapan terbaik pengelolaan hutan lestari di Indonesia, atau kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Berbagai tipe pengelolaan hutan di Indonesia, mulai dari skala mikro hingga skala yang makro, dengan kepemilikan lahan yang berbeda-beda, baik hutan negara, hutan milik, atau hutan adat. Kendala yang dihadapi pun bervariasi, mulai dari pembiayaan akses pasar, akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta keterbatasan yang berkaitan dengan kesesuaian terhadap pengelolaan hutan lestari, terutama pengelolaan hutan dalam skala mikro atau kecil. Sertifikasi grup diatur dalam suatu prosedur yang memungkinkan pemilik atau pengelola hutan dari unit pengelolaan hutan yang berbeda untuk bekerja sama dalam satu standar, satu ruang lingkup. Dokumen ini berisi prosedur untuk penerapan skema sertifikasi hutan yang mencakup sertifikasi pengelolaan hutan dan memungkinkan sertifikasi sejumlah pemilik atau pengelolaan hutan dengan satu sertifikat. Sertifikat grup pengelolaan hutan memerlukan penerapan struktur manajemen khusus yang mencakup pemilik dan atau pengelola hutan individu. Entitas ini mewakili pemilik atau pengelola individu dalam sertifikat hutan untuk memastikan penerapan yang benar dan dari standar pengelolaan hutan lestari dan memberikan tingkat kepercayaan yang cukup pada kegiatan sertifikasi berbasis sampling. Dua, referensi normatif persyaratan pengelolaan hutan lestari. Tiga, istilah dan definisi. A. Audit, proses yang sistematis, independen, terdokumentasi untuk mendapatkan catatan, pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan ditentukan terpenuhi. B. Area yang tersertifikasi, kawasan hutan dalam lingkup sertifikat, grup pengelolaan hutan yang mewakili jumlah kawasan hutan peserta grup. C. Informasi yang terdokumentasi, informasi yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi dan media yang terkandung di dalamnya, yakni informasi yang terdokumentasi dapat berupa format dan media apapun dan dari sumber manapun. D.
Entitas grup. Entitas yang mewakili anggota grup dengan tanggung jawab menyeluruh untuk memastikan kesesuaian. Sertifikat untuk grup pengelolaan hutan. Dokumen yang mengkonfirmasikan bahwa organisasi grup memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku untuk skema sertifikasi hutan. F. Sertifikasi grup pengelolaan hutan. Sertifikasi grup di bawah satu sertifikat grup pengelolaan hutan. G. Sistem manajemen grup seperangkat elemen organisasi yang saling terkait atau saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan keluaran dari standar pengelolaan hutan lestari. H. Organisasi grup. Sekelompok peserta yang diwakili oleh entitas grup untuk tujuan penerapan standar pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi membentuk aturan main yang disepakati bersama untuk mengatur hubungan antara anggota dan entitas grup atau organisasi. I. Audit internal, proses yang sistematis, independen, terdokumentasi untuk mendapatkan catatan pernyataan atas fakta atau informasi lain yang relevan dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan tertentu dipenuhi, dilakukan oleh organisasi grup itu sendiri atau audit pihak pertama. J. Monitoring atau menentukan status suatu sistem atau suatu proses atau aktivitas. K. Organisasi orang atau kelompok orang yang memiliki fungsi sendiri dengan tanggung jawab, otoritas dan hubungan untuk mencapai tujuannya. I. Pemilik. Orang yang memiliki hak kepemilikan legal untuk areal di bawah pengelolaan dan sertifikasi. M. Peserta atau anggota grup. Pemilik pengelolaan atau entitas lain yang dilindungi oleh sertifikat grup pengelolaan hutan yang memiliki hak legal atau kepemilikan untuk mengelola hutan di wilayah hutan yang didefinisikan dengan jelas dan kemampuan untuk menerapkan persyaratan standar pengelolaan hutan lestari di wilayah yang termasuk ke dalam grup. N. Dokumen yang mengkonfirmasi partisipasi dalam sertifikat grup pengelolaan hutan. Dokumen yang diterbitkan untuk anggota grup yang menunjukkan kepada sertifikat grup pengelolaan hutan dan yang mengkonfirmasikan anggota grup telah tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi grup pengelolaan hutan. 4. Konteks dari organisasi grup. Memahami organisasi grup dan konteksnya, prosedur ini mensyaratkan bahwa isu eksternal dan internal yang relevan dari organisasi grup harus ditentukan sebagai kerangka kerja umum untuk organisasi grup. Hal-hal yang harus ditentukan yakni pertama, apakah grup tersebut terbentuk dari beragam individu, organisasi yang berkumpul suatu kerjasama para pemilik atau pengelolaan hutan tanpa adanya hubungan khusus, grup atau produsen. 2. Apakah grup tersebut ditetapkan berdasarkan batas wilayah administratif dan atau batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Apakah wilayah dari grup tersebut berada di hutan negara, hutan milik, atau hutan adat. 4. Apakah ada keadaan spesifik lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pengelolaan grup. B. Memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. 1. Prosedur ini mensyaratkan organisasi grup untuk mengidentifikasi A. Pemangku kepentingan yang relevan untuk sistem manajemen grup. B. Harapan yang relevan daripada pemangku kepentingan tersebut. 2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa peraturan harus dibuat untuk kebutuhan dan cara komunikasi dengan pemangku kepentingan tersebut sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu atau C. Menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen grup. 1. Prosedur ini mensyaratkan manajemen grup untuk menetapkan ruang lingkup sistem manajemen grup yang memuat sekurang-kurangnya informasi A. Anggota grup, B.
Lokasi areal hutan yang disertifikasi. C. Luas areal hutan yang disertifikasi. D. Status kepemilikan lahan. 2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa ruang lingkup harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi. D. Sistem manajemen grup. 1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa sistem manajemen grup yang memastikan seluruh anggota grup memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diatur secara terpusat dan tunduk pada tujuan pusat. Semua anggota harus mengikuti pemantauan internal dan program audit tahunan. 2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa apabila organisasi grup melakukan pemusatan penjualan produk kayunya, sistem manajemen harus mencakup sistem pengendalian arus kayu atau lacak balak. Sertifikasi hutan menurut skema IFCC didasarkan atas persyaratan yang ditetapkan dalam standar IFCC untuk pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari adalah pendekatan holistik atau penyeluruh yang mempertimbangkan faktor ekologi, sosial, dan ekonomi. Elemen penting dalam pengembangan skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari adalah terbuka, transparan, dan berdasarkan konsensus stakeholder lokal maupun nasional yang terdampak pengelolaan hutan. IFCC berkomitmen untuk bekerja dengan stakeholder secara terbuka serta transparan, menyediakan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan standar dengan membangun konsensus di antara mereka. Dokumen ini mencakup prosedur pengembangan standar IFC guna memastikan objektivitas, efisiensi, transparansi, dan konsensus yang dibangun di antara stakeholder yang berpartisipasi. Persyaratan dokumen ini berlaku untuk A. Pengembangan standar baru IFCC atau bagian-bagiannya. B. Review dan revisi standar IFCC. C. Memelihara standar IFCC termasuk kesalahan teknis, penulisan, dan amandemen yang serta interpretasi standar. Dokumen ini harus secara teratur direview dan direvisi setiap 5 tahun sebelum setiap revisi atas standar IFCC dengan mempertimbangkan komentar dari pihak yang berkepentingan. Dokumen ini juga tersedia untuk umum. Tahap rancangan kegiatan. 1. Sekretariat harus membuat rancangan kegiatan untuk penyusun standar berdasarkan permintaan dari anggota IFCC, KS, atau inisiatif sekretariat. Rancangan kegiatan harus disetujui oleh BP. 2. Rancangan kegiatan meliputi isu-isu berikut. A. Tujuan dan lingkup proses penyusunan standar atau pengembangan dokumen baru atau bagian baru atau review dan revisi dari dokumen yang sudah ada. B. Justifikasi perlu suatu standar. C. Hasil yang diharapkan. D. Rancangan kegiatan untuk koordinator. E. Penjelasan tahap-tahap penyusunan standar dan jadwal yang diharapkan. F. Sumber daya yang dibutuhkan untuk penyusunan standar dan sumbernya. G. Penilaian resiko atas potensi dampak negatif penerapan standar seperti 1. Faktor-faktor negatif yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil. 2. Konsekuensi implementasi yang tidak diinginkan. 3. Tindakan untuk mengatasi resiko yang teridentifikasi. Tahap-tahap persiapan. 1. Pengumuman publik. A. Sekretariat harus membuat pengumuman publik dimulai proses penyusunan standar pada waktu yang tepat di website dan media yang sesuai agar dapat memberikan kesempatan bagi stakeholder untuk berpartisipasi. Pengumuman ini meliputi 1. Gambaran proses penyusunan standar. 2. Akses pada rancangan kegiatan. 3. Informasi tentang peluang bagi stakeholder untuk berpartisipasi dalam proses. 4.
Undangan untuk mengomentari lingkup dan proses penyusunan standar, termaksud instruksi cara penyampaian komentar. 5. Prosedur penyusunan standar yang dapat diakses publik. Penggunaan logo IFCC. Cakupan logo. Logo IFCC dan klaim yang terkait hanya mencakup asal-usul bahan baku yang berasal dari hutan dan dalam produk yang berlabel IFCC. Asal-usul bahan baku yang berasal dari hutan yang diakui oleh IFCC meliputi bahan baku dari hutan yang bersertifikat IFCC, bahan baku dari sumber-sumber yang tidak kontroversial, dan bahan baku yang berasal dari daur ulang. Kepemilikan dan hak penggunaan logo IFCC adalah hak cipta dan merek terdaftar yang dimiliki oleh IFCC. Hak-hak penggunaan logo IFCC harus digunakan di bawah kewenangan izin penggunaan logo IFCCU untuk tujuan penggunaan logo IFCC. Off-produk IFCC dapat juga mengeluarkan izin penggunaan. Contoh produk IFCC dan PEFC, yaitu yang pertama ada tisu merek Paseo, 2. Kertas sinar dunia atau kertas HPS, 3. Pensil warna dan lain-lain. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Sekian dari penyampaian materi saya Ayuni izin undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.